Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dengan kami di hari kedua ini. Masih di kelas daring kita akan membahas tentang strategi penggunaan sistem pada katalog versi 6 untuk menguasai pasar penjualan produk mulai pendaftaran sampai transaksi. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang teori dan sedikit praktek, plus ada materi negosiasi, maka hari ini nanti akan dilanjutkan dengan mini kompetisi dan lain yang belum tersampaikan. Nah, untuk sesi siang hari ini, kami mulai seperti biasa Bapak Ibu, nanti kita akan ambil gambar terlebih dahulu. Kemudian izin kami sampaikan Mas Wilda dan Mbak Ita, kemarin ternyata ada satu pertanyaan yang tertinggal di Slido. Nanti sebelum dimulai untuk sesi materinya, izin kami sampaikan dulu pertanyaan tertinggalnya, baru nanti kita mulai dengan materinya gitu ya. Sebelumnya kami sampaikan dulu selamat siang kepada Mas Wilda dan Mbak Ita. Terima kasih sudah Yang menyediakan Mbak waktu. Nana. Sudah makan siang atau belum ini? Kalau belum silakan sambil dibawa bekalnya sambil makan ketika nanti gantian. Sudah hadir juga Mbak Upi, tim dari DPD API Jawa Timur, dan juga ada Mbak Ira. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan berkah untuk kegiatan siang hari ini. Berdoa disilakan, berdoa dicukupkan. Kita ambil gambar dulu, cek recek posisi kamera. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita sambung ke slide, mungkin bisa dibantu teman-teman. Ini mungkin rasa-rasanya ya, ini kemarin sudah dibahas, mungkin yang bertanya sudah sempat dialog juga. Kayaknya apakah ini pertanyaan dari beliau juga? Saya juga masih meraba-raba. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang bertanya, kemarin yang terlupa kami bacakan. Ini adalah, mohon maaf, katalog itu apakah hanya untuk penyedia barang saja, untuk penyedia jasa termasuk atau tidak? Nah, mungkin Mbak Ita dan Mas Wilda bisa menjawab, silakan. Baik, baik izin menjawab Mbak Neno, cukup terdengar suaranya? Aman. Baik, ya, Bapak Ibu terkait katalog versi 6 ini kategorinya tersedia untuk barang dan jasa. Namun untuk saat ini jasa konsultansi nantinya akan masuk, tapi masih menunggu informasi selanjutnya. Selain jasa konsultansi, jasa yang lainnya sudah masuk seperti itu. Jadi untuk barang dan jasa seperti itu, sesuai Oke, dengan kategori yang tersedia pada katalog elektronik versi 6. baik. Dari Mas Wilda ada tambahan? eh, boleh menambahkan, Mbak. Desain katalog ini kan untuk barang, jasa. Di jasa itu dibagi menjadi 3. Ada jasa lainnya, ada jasa konsultansi, dan jasa konstruksi. Itu terfasilitasi semua di katalog versi 6 ini, Bapak Ibu. Tapi yang existing saat ini, yang terfasilitasi dan bisa digunakan, itu untuk jasa konstruksi sudah ada, dan jasa lainnya itu sudah ada. Jasa lainnya dalam arti untuk jasa kebersihan, security, jasa tenaga perkantoran itu bagian dari jasa lainnya. Mungkin seperti itu, Mbak, bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wilda dan Mbak Ita. Dari yang bertanya, sudah cukup jelas atau akan ada pembahasan tambahan dialognya? Oke, sementara belum. Baik, kalau belum bisa kita lanjut dengan materi. Monggo, boleh Mbak Ita dulu atau Mas Wilda dulu. Baik, dengan saya dulu terlebih dahulu, Mbak, nanti disambung dengan mini kompetisi oleh Mas Wilda. Oke, Jadi yang sekarang dengan saya kita rampungkan masa transaksi yang Bapak Ibu ya. Kemarin kami sudah mensimulasikan terkait negosiasi seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya, bahwa untuk pelaku usaha untuk penyedia untuk transaksinya ini yang dilakukan adalah yang pertama, terkait negosiasi, menyetujui, mengajukan harga baru atau menolak. Lalu nanti yang kedua, proses melakukan tanda tangan surat pesanan, dan yang ketiga adalah melakukan proses tanda tangan BAST. Nah, terkait pembayaran,
Kalau untuk yang UP hanya selesai pada saat tanda tangan BAST, tapi kalau untuk metode pembayaran LS nanti akan ada diminta upload faktur pajak. Nanti kita simulasikan seperti itu. Baik, kita mulai dengan kemarin sudah nego, berarti saat ini penandatanganan surat pesanan ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, Mbak Neno izin sudah tampil ya. Sudah, Mbak. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita sudah negosiasi, lalu saat ini proses penandatanganan surat pesanan oleh pelaku usaha, seperti itu. Sama prosesnya kemarin waktu login, silakan nanti tampilannya akan seperti ini, diambil, saya ulangi Bapak Ibu ya, saya ulang ya, biar merewind lagi memori yang kemarin, saya logout aja terlebih dahulu ini. Oke, saya login pada akun penyedia. Kalau menemukan kondisi seperti ini Bapak Ibu pada saat login, kalau lewat di link tautannya katalog Inaprok, nggak perlu bingung, tinggal ke pojok kanan atas aja di dekat username-nya ini, di panahnya diklik, lalu klik setting. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu silakan menuju ke menu manajemen akses yang ada di sebelah kiri. Lalu sama seperti tahapan yang kemarin, dipilih platformnya, sistem manajemen penyedia, diklik pilih, lalu diklik selanjutnya, lalu masuk ke perusahaan yang dituju yang mau ditransaksikan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemarin sudah nego, sudah menyetujui nego oleh penyedia, lalu itu negosiasinya selesai. Nah, PP akan meneruskan kepada PPK untuk direview, lalu PPK akan membuat surat pesanan. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu mengklik menu transaksi di sini, lalu ke menu pesanan. Nah, di sini ada beberapa list paket pengadaan. Silakan nanti ditindaklanjuti mana yang pengadaan akan ditindaklanjuti karena ada respon time-nya Bapak Ibu ya 3 hari seperti itu. Kalau lewat dari 3 hari tidak direspon terkait surat pesanannya, maka pesanannya akan batal otomatis oleh sistem. Seperti itu. Baik, ini saya ambil contoh, salah satunya saya ambil paket ini, ada informasinya menunggu konfirmasi penyedia. Saya klik detail, jadi ini menggunakan akun penyedia Ibu ya, menggunakan akun Bapak Ibu. Ada konfirmasi menunggu konfirmasi penyedia, saya klik detail. Nah, di sini bisa dilihat perlu direspon di sini informasi statusnya menunggu konfirmasi penyedia dan ada informasi perlu direspon sebelum 24 Juni 2025 seperti itu. Jadi ada respon time-nya kurang lebih 3 hari. Di mana waktu itu pemesannya di tanggal 20 Juni, respon time-nya sampai dengan tanggal 24. Jadi kalau lewat dari tanggal ini 24 Juni 2359 tidak direspon, maka paket ini akan batal otomatis oleh sistem. Seperti itu. Jadi perlu rajin-rajin melihat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, ini kalau sudah setuju penyedia tinggal di sini ada opsi terima pesanan, tolak pesanan. Seperti itu. Nah, ini saya klik terima pesanan. Lalu saya klik lagi lanjut terima pesanan. Nah, di sini ada permintaan. Tanggal permintaan tiba adalah 21 Juni. Jadi di awal saya menyeting ini tiba di 21 Juni 2025. Seperti itu. Nah, di sini diinformasikan peringatan batas waktu pengiriman. Tanggal permintaan tiba adalah 21 Juni 2025 dan perlu dikirim sebelum tanggal 20 Juni jam 12. Jika Anda ingin menerima pesanan, harap lakukan pengiriman sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Seperti itu. Jadi ini usahakan
kalau bisa sebelum 21 Juninya ini informasi ini kalau bisa diikuti Bapak Ibu ya. Perlu dikirim sebelum tanggal 20 Juni atau ya sesuai yang sudah disepakati oleh user dan penyedia untuk waktu pengirimannya seperti itu. Sepakatinya bisa informasinya saling chat di fitur chat seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Lalu klik lanjut terima pesanan. Saya lanjut ke Privy ID karena pelaku usaha tanda tangan elektroniknya menggunakan Privy. Lalu ini silakan Bapak Ibu jika tidak ada saldonya di top up balance, di mana kalau untuk penggunaan TTE itu setiap transaksi pasti membutuhkan minimal 2 TTE tanda tangan elektronik untuk surat pesanan dan BAST seperti itu. Sedangkan materai digunakan untuk pembelanjaan yang lebih dari 5 juta seperti itu. Nah, ini sudah ada depositnya. Saya klik sign dokumen. Lalu saya klik sign di surat pesanannya, klik yes continue. Lalu nanti akan ada kode OTP yang masuk ke email Bapak Ibu. Silakan diinputkan di sini, lalu diklik continue. Nah, ini successful signature confirmation. Oke, kita kembali ke halaman ini. Nah, ini kita cek proses e-sign-nya. Already sign it. Kita kembali lagi. Nah, setelah selesai ditandatangani, coba kita lihat ke bawah apakah surat pesanannya sudah tertanda tangan. Ini di bawah ada dokumen surat pesanannya sudah keluar. Kita cek Bapak Ibu. Lihat dokumen. Ini surat pesanannya. Nah, ini tanda tangannya sudah terinput pada surat pesanan. Jadi tanda tangannya kurang lebih modelnya seperti ini Bapak Ibu ya, nama. Seperti itu. Ini contohnya Rian Siantama. Seperti itu. Baik, seperti itu dan ini bisa di-download surat pesanannya. Baik, kita kembali. Setelah menandatangani surat pesanan, penyedia memulai persiapan pengiriman. Diklik perbarui status pengiriman. Nah, ini mulai pengiriman, yang dikirim barangnya apa, dikirim kemana, permintaan tibanya kapan. Seperti itu ya. Lalu diklik selanjutnya. Nah, ini status barang saat ini mulai dikemas, dikonfirmasi. Oke, kita klik lagi perbarui status pengirimannya. Pengirimannya sedang dikemas, diklik selanjutnya. Oke, nah di sini diminta untuk memasukkan nomor resi dari Bapak Ibu. Oke, silakan kalau nomor resi harus diisi, kalau yang nomor kendaraan sama nomor kurir tidak wajib, tapi diisi silakan. Seperti itu, ini bisa di skip. Setelah mengisikan nomor resi, silakan dikirim pesanan. Diklik kirim pesanan. Oke, kita klik lagi perbarui status pengiriman. Klik kembali. Nah, ini tadi sudah masukkan nomor resi. Nah, ini notifikasi kalau barangnya sudah sampai di tempat. Jadi sudah diterima di di usernya pada tanggal 20 Juli 2025 saat ini jam 13.19. Silakan kalau ada foto bisa di upload di sini seperti itu. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa karena di sini bertuliskan tidak wajib. Lalu diklik konfirmasi. Oke, silakan diklik ya lanjutkan.
Saat ini barangnya sudah diterima oleh user. Nah, user nanti akan mencek lalu akan membuat BAST. Nah, selanjutnya ini tadi surat pesanan, proses penandatangan surat pesanan, lalu proses pengiriman sudah selesai. Langkah selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh PPK dengan mencek barang yang diterima, lalu membuat BAST, lalu menandatanganinya. Nah, Bapak Ibu nanti akan menandatangani BAST juga. Contohnya akan seperti ini. Hmm. Baik, kita ke contoh penandatanganan BAST Bapak Ibu ya. Oke, ini yang sudah dibuat, sudah tertindih. Mohon ditunggu. Oke, nah ini tampilannya akan ada list-list lagi, list-list pengadaan lagi di tampilan Bapak Ibu di akunnya. Saya ambil contoh untuk pengadaan ini. Di sini informasi pesan sudah diperiksa, saya klik lihat detail. Nah, tadi ini tertulis pesanan sudah diperiksa dan ini butuh eh, tanda tangan izin, tanda tangan BAT dari penyedia. Oke, ini silakan Bapak Ibu klik konfirmasi BAST. Untuk termin pertama, pembayarannya diklik lanjutkan. Ini tulisannya termin, tapi saat ini belum ada termin Bapak Ibu ya. Hanya tulisannya saja. Tapi untuk termin triwulan semesternya itu saat ini belum dapat digunakan. Seperti itu. Baik, kita klik lanjutkan. Nah, ini BAST-nya. Jadi tadi konfirmasi BAST, Bapak Ibu masuk ke BAST, di mana BAST-nya ini sudah ditandatangani oleh PPK dan tinggal menunggu tanda tangan dari Bapak Ibu penyedia. Nah, Bapak Ibu silakan diklik tanda tangan digitalnya, lalu lanjut ke Preview ID. Nah, ini silakan desain dokumen lagi, lalu diklik Sign. Yes, continue. Nanti akan ada kode OTP yang masuk ke email Bapak Ibu. Silakan diinputkan, lalu klik Continue. Nah, ini sudah terinformasi successful signature confirmation. Kita lihat di refresh. Kita ulang kembali ya. Ada kendala sistem. Nah, ini tertuliskan already signed. Oke. Nah, ini sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu, lalu prosesnya akan kembali ke PPK untuk menentukan metode pembayaran.
Nah, saya perlu informasikan, jadi di katalog elektronik versi 6 ini ada dua metode pembayaran ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah metode dengan uang persediaan atau biasa disingkat UP, dan yang kedua metode pembayaran LS. Nah, untuk metode pembayaran UP, Bapak Ibu hanya selesai prosesnya sampai di tanda tangan BAST. Nanti tinggal menerima eh, menerima pembayaran dari user seperti itu. Jadi proses yang Bapak Ibu lakukan untuk pembayaran secara uang persediaan yaitu menyetujui nego, menandatangani surat pesanan dan menandatangani BAST. Nah, kalau yang LS sama menyetujui nego, menandatangani surat pesanan dan menandatangani BST, ditambah satu lagi yaitu mengupload faktur pajak. Nah, nanti kita coba. Nah, dari yang Ibu yang dari penyedia sudah selesai, Bapak Ibu saya simulasikan untuk yang pemilihan metode pembayaran oleh PPK, Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu. Nah, tadi sudah ditandatangani BAST-nya oleh penyedia. Di sini kita klik detail. Ini akun PPK Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang UP, Bapak Ibu sudah selesai prosesnya, hanya tinggal menunggu pembayaran. Nah, ini kita melihat kalau UP itu seperti apa sih yang dilakukan oleh PPK. Nah, ini akun PPK. Di sini pesanan sudah BAST, jadi sudah ditandatangani oleh user PPK dan penyedia. Nah, di sini PPK memilih metode pembayaran. Klik pilih metode pembayaran. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kalau untuk yang saya bawa dulu uang persediaan dengan kode bayar, itu Bapak Ibu tahap yang dilakukan hanya tiga itu. Menyetujui nego, menandatangani surat pesanan, dan menandatangani BAST. Nah, tapi kalau ini yang dipilih adalah pembayaran LS dengan kode bayar, saya klik ya. Ini yang dipilih oleh PPK, lalu diklik simpan. Nah, kalau untuk PPK akan diminta unggah bukti potong pajak. Nah, kalau yang Bapak Ibu, sebentar saya kembali ke akun penyedia. Oh, sebentar. Oke, kita lihat kembali lagi diklik lagi transaksi Bapak Ibu ya, masuk Bapak Ibu ke transaksi, lalu diklik yang pesanan. Karena yang nego sudah berakhir, saat ini tahapannya pesanan. Nah, tadi kita paket baru 6 Ki, mohon ditunggu.
Oh, baik. Ini paketnya kita cek. Nah, ini. Tadi paketnya ini statusnya menunggu pembayaran. Seperti itu. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu. Unggah faktur pajak. Seperti itu. Lalu silakan diklik. Nah, mohon izin boleh menanyakan informasi kalau untuk Bapak Ibu di sini sudah PKP atau ada yang non PKP seperti itu? Yang non PKP silakan boleh open mic. Boleh direspon Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang respon berarti Sudah PKP PKP semua. semua ya, baik. Iya. Kalau sudah PKP semua berarti bisa mengunggah faktur pajak, silakan dibuat faktur pajaknya lalu diunggah di dokumen ini, diunggah di sini lalu klik unggah. Kalau untuk LS ada tahapan tambahan selain yang nego, surat pesanan dan BAST, yaitu mengunggah faktur pajak. Setelah itu Bapak Ibu tinggal menunggu pembayaran. Jadi nanti itu proses pembayar. Jadi saya lanjutkan ya, coba tapi ini saya lanjutkan yang UP ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang LS tidak bisa dilanjutkan harus mengunggah faktur pajak atau bukti potong. Jadi kalau untuk transaksinya yang dilakukan PPK kurang lebih seperti ini untuk yang pembayaran dengan UP. Ini saya keluar dulu. Oke, ke manajemen akses kembali. Katalog selanjutnya, transaksi kepesanan. Nah, ini saya klik pesanan. Tadi paket saya ada di, nah ini dia. Ini untuk akun PPK yang dilakukan setelah BAST ditandatangani oleh penyedia. Nah, PPK akan melakukan, oh tadi sudah dipilih LS nih Bapak. Atur ulang, sebentar saya atur ulang. Oke, nah ini kalau metode UP yang diambil oleh PPK-nya, UP dengan kode bayar, lalu diklik simpan, lalu PPK akan mengklik, eh, lalu PPK akan mencek dulu data-datanya apakah sudah ada, oh sudah ada surat pesanan sama BAST, tinggal invoice-nya. Coba kita klik lanjutkan pembayaran. Nah, di sini juga sudah terlihat invoice-nya. Seperti itu Bapak Ibu, kalau kita lihat invoice-nya, jadi di sini ada surat pesanan, ada BAST. Kalau PNBP ini ditujukan untuk pelaku usaha non UMKK. Jadi ada lagi pengenaan penerimaan negara bukan pajaknya. Seperti itu. Ini kita lihat contoh invoice ya. Kalau dari simulasi ini tampilannya akan seperti ini. Di sini tertulis metode pembayarannya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu dari invoice-nya PPK itu melakukan metode pembayaran dengan UP atau LS dari informasi ini. Metode pembayaran uang persediaan. Seperti itu. Oke, kita turun ke bawah. Nah, yang mana kalau untuk uang persediaan ini untuk usernya akan langsung mentransfer sebesar total tagihan Bapak Ibu. Jadi tadi kan total tagihannya 55.500 ya. Kalau kita saya izin ke atas lagi, kalau kita lihat di sini total tagihan 55.500.
udah termasuk harga produk beserta PPN-nya. Nah, yang akan terkirim ke Bapak Ibu, jadi eh, user membayar untuk pembayaran UP akan membayar sebesar total tagihannya 55.500 yang sudah include PPN, yang sudah include pajak, lebih tepatnya sudah include pajak serta biaya-biaya lainnya seperti biaya MDR. Nah, di sini nanti dibayar dari PPK-nya akan membayar melalui Bank Jatim dengan menggunakan kode bayar. Dari Bank Jatim akan masuk ke rekening penyambungan Telkom seperti itu. Nah, dari penampungan Telkom yang akan nyeplit kemana yang ke penyedia, kemana yang pajak, dan ke yang administrasi. Seperti itu. Jadi seperti terlihat di invoice-nya ini, dari 55.500 ini ke penyedia sebesar 46.000 sekian, ke pajaknya sebesar 5.000 sekian, dan ke MDR-nya 3.000. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima sebesar yang tertuliskan di sini untuk penyedia. Nah, untuk yang pajaknya nanti di poinnya gini, user akan membayar sebesar total tagihan ini 55.000, nanti masuk ke Bank Jatim, dari Bank Jatim akan masuk ke rekening penampungan Telkom, dan Telkom yang akan menyeplit mana yang ke penyedia, mana yang ke pajak, dan mana yang ke fee payment-nya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau untuk dari informasinya itu paling cepat minimal 3 hari seperti itu Ibu. Nah, kalau ada kendalanya itu adalah dikarenakan data eh, yang dimiliki oleh Telkom, dalam hal ini adalah VNet sebagai distribusinya itu, payment gateway-nya itu VNet. Itu jadi mereka itu punya database Himbara, Himpunan Bank Negara ya, seperti itu. Nah, itu berbeda sama data yang diinputkan Bapak Ibu di katalog. Contohnya waktu Bapak Ibu menginputkan terkait nomor rekening, namanya siapa apa, itu ada perbedaan titik aja. Misalnya yang diinputkan di versi 6 itu adalah CV titik A gitu. Sedangkan waktu Bapak Ibu membuat rekening di awal tidak pakai titik, CVA. Nah, itu bisa jadi kendala yang bisa lebih lambat sampainya. Itu salah satu kendala yang kenapa kok nggak nyampe-nyampe di rekening penyedia. Salah satunya itu. Jadi pastikan datanya itu sama antara yang diinputkan di database bank sama yang diinputkan di versi 6 agar prosesnya sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal di 3 hari, paling cepat itu sudah bisa terbayar di pelaku di penyedia. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus untuk MDR saat ini MDR-nya 3.000, ini perlu saya informasikan asalnya dari mana? Mohon ditunggu. Katalog Inaprok. Ini saya masuk ke tautan katalog inaprok.id, saya klik pusat bantuan. Saya klik FAQ yang sering ditanyakan pertanyaannya. Lalu saya masuk ke FAQ penyedia. Oke, lalu saya masuk ke ini, pembayaran pajak dan potongan pembayaran. Nah, di informasi ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk menentukan struktur harga atau komponen biaya dalam menentukan harga pokok yang akan digunakan untuk suatu barang atau jasa Bapak Ibu. Jadi saya ambil ini berapa nilai potongan yang akan dibebankan kepada penyedia pada setiap transaksi yang terbuat. Oke, saya ke tadi yang MDR 3.000 dulu, asalnya dari mana ya? Jadi tadi MDR 3.000 itu berasal dari di sini. 1.500 ini merupakan MDR kode bayar. Nah, di sini kan plus biaya admin daerah. Nah, ini Bank Jatim sudah tidak mengambil biaya admin daerahnya, sudah dinolkan. Jadi hanya ini untuk metode pembayaran UP kode bayar, jadi hanya kena 1.500 ditambah dengan biaya disbursement-nya UP dengan kode bayar 1.500.
Jadi asal MDR 3.000 ini ya dari ini 1.500 di sini dan 1.500 di sini. Nah, tadi judulnya kan apa saja yang dikenakan pada setiap transaksi. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, yang dikenakan adalah tadi biaya tanda tangan elektronik. Nah, tadi setiap eh, pengadaan akan ada tanda tangan untuk surat pesanan dan BAST minimal 2 ya. Kalau tidak ada adendum, kalau ada adendum nambah lagi Bapak Ibu. Nah, itu pertanda tangannya 3.000 sekian, kalau 2 berarti 6.000 sekian. Seperti itu. Lalu kalau butuh materai elektronik sebesar ini 10.000 sekian untuk pengadaan yang di atas 5 juta. Seperti itu. Nah, selain biaya tanda tangan elektronik dan materai juga ada biaya logistik ini untuk penggunaan kurir yang 3PL seperti JNT, JNE, tapi untuk saat ini kan belum tersedia, masih menggunakan kurir penyedia. Itu masih dalam kewenangan Bapak Ibu. Jadi tidak ada biaya ketentuan yang ini, itu sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu, bisa dinolkan atau bisa menggunakan ongkos kirim seperti itu. Kalau ini untuk yang JNT, JNE, kalau ini kan sesuai dengan ketentuan mereka, dengan beratnya, dimensinya seperti itu kan. Nah, ini biaya pembayaran itu yang tadi saya sudah sebutkan. Saat ini tuh yang berlaku UP dengan kode bayar ini sebesar 1.500 ini, dan disbursementnya sebesar 1.500 ini. UP dengan kode bayar. Lalu untuk perusahaan yang non UMKK akan dikenakan biaya tarif PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Seperti itu. Kalau ini PPN kan nanti sudah jadi biaya pada saat ini, biaya dari informasi-informasi ini dari tanda tangan elektronik, biaya pembayaran MDR-nya ini seperti itu bisa Bapak Ibu jadikan masukan dalam menentukan komponen biaya atau struktur harganya seperti itu. Karena struktur harga itu nantinya seperti yang kemarin sudah disampaikan Mas Wilda, harga pokoknya itu masih di luar pajak 12%, lalu di luar ongkir. Kan kalau ongkir kemarin Mas Wilda sudah menginformasikan terkait pengiriman ya. Nah, jadi kalau ini harga pokoknya saja, kalau pajak pada saat Bapak Ibu menyeting perpajakan 12%, itu otomatis akan dihitung oleh sistem, dan terkait ongkos kirimnya itu sesuai dengan yang Bapak Ibu setting pada saat menyeting pengiriman. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kita yang negosiasi, surat pesanan, dan BAST serta eh, pembayarannya oleh user kepada penyedia, di mana nanti kalau sudah berhasil itu akan ada notifikasi pembayaran berhasil. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau yang ada yang belum cukup dimengerti, silakan disampaikan. Terima kasih. Silakan Mbak Neno. Oke, Pak Febri sudah angkat tangan, monggo Pak Baik, Febri. silakan Pak Febri. Oke. Bu, tadi yang dicontohkan kan tadi pembelian satu kertas ya Bu ya. Ya Pak. Tadi kan ada MDR dan lain-lain, cuman kan saya belum lihat potongan yang 2% PPh Bu. Apakah nanti ada dikenakan lagi? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, MDR itu apakah nilainya tetap seperti tadi 1.500 atau berdasarkan persentase dari nilai total dari penyedia? Baik, Kalau tadi izin. kan nilainya 3.000 ya Bu ya. Ya Pak, langsung Kalau tetap, saya respon ya oke. Pak ya. Kalau yang MDR ini sesuai yang dari panduan penggunanya ya Pak ya, dari sistem. Jadi di sini ada pengenaan Pak. Yang saya kan, kalau kita kan sekarang yang sudah aktif itu UP dengan kode bayar, lalu LS dengan kode bayar. Nah, ini yang UP dengan kode bayar sesuai dengan yang terinformasi di sini Pak. Ini biaya pembayaran salah satu sesuai pemilihan metode bayar satker. Jadi kalau satkernya milih UP dengan kode bayar, sampai dengan saat ini terinformasi tetap si 3.000 Pak. Jadi ini metode bayar UP kode bayar 1.500 dari sini untuk biaya pembayarannya, lalu ada biaya disbursement ini 1.500 yang sini Pak. Itu UP dengan kode bayar menggunakan BPD, Bank Pemerintah Daerah, Bank Jatim.
Seperti itu Pak. Nah, kalau di luar itu, kalau untuk yang disbursement-nya ini Pak, ini ada pengenaan lagi berbeda Pak. Kalau ini masih mereka pakai BRI nih Pak. BRI ke sesama BRI, ke selain BRI, kalau mereka ada yang mengikuti ini sepertinya Pak. Ada yang 500 2000 selain Bank Jatim, kemungkinan di sini sih nggak ada informasi ya Pak ya. Oh, izin Pak. Mohon maaf kalau kita lihat ini untuk uang persediaan menggunakan virtual account, KKP, KKI QRIS. Nah, ini belum belum terlalu aktif Pak, belum aktif kayak sepertinya Pak, yang ini Pak. Jadi saat ini yang aktif ini nih, UP dengan kode bayar biaya disbursementnya 1.500. Itu ditambah ditambah UP dengan kode bayar 1.500 ini Pak. Kalau yang atasnya ini saat ini belum belum aktif Pak, dan untuk KKP pun masih piloting ya Pak ya, belum semua satker menggunakan informasinya. Kemarin saat ini baru 15 OPD yang menggunakan KKP seperti itu, dan ini ada rumusnya tapi belum terlalu banyak digunakan Pak. Saat ini yang familiar dan mulus jalannya digunakan itu ya UP dengan kode bayar. Itu Pak, terkait MDR 3.000. Jadi UP dengan kode bayar MDR 3.000-nya ya untuk saat ini tetap di 3.000, asalnya dari 1.500 yang pertama sama 1.500 yang kedua ini Pak. Seperti itu. Oke. Tadi yang pertama, yang ini cukup ya Pak ya? Ada respon? Iya. Jadi Ya. intinya untuk MDR ini tetap nilainya Bu, yang tidak terpengaruh dengan jumlah Tidak, pembelian ya. tidak. Tetap Oke, yang di. selanjutnya yang PPh 2% itu Bu. Kan tadi nggak ada Oh iya, kalau disebutnya. iya Apakah memang PPh begitu? 2, kalau yang UP dengan kode bayar kan PPh-nya setengah persen ya Pak ya, 0,5% itu udah otomatis dari sistem. Jadi tuh user bayar udah sesuai yang saya informasikan tadi, sesuai total tagihan. Nah, kalau yang PPh itu untuk yang dibayar untuk yang LS Pak. Jadi kalau untuk yang UP, user membayar sesuai total tagihannya tadi Pak. Jadi yang akan menyeplit pajaknya itu adalah Telkom, platformnya pihak ketiga pada saat ini adalah Telkom selaku platformnya Pak ya untuk aplikasi ini. Jadi itu pengenaan PPh-nya setengah persen. Itu Telkom nyeplit, pokoknya user membayar sesuai tagihan, Bapak menerima sesuai dengan yang tadi saya informasikan penyedia berapa. Kan tadi ada ada ininya Pak ya, penyedia berapa, pajak berapa, MDR berapa. Bapak berarti menerima sesuai yang terinformasi nominal penyedia. Nah, kalau yang LS ada yang PPh 23, PPh 22 ya Pak. Ada yang 1,5%, ada yang 2%. Itu yang menentukan, dan untuk LS itu wajib pungutnya adalah satkernya. Ya, jadi yang menentukan nilai PPh-nya adalah satkernya Pak. Sesuai dengan masuk barang atau jasa. Jadi dari satkernya yang menentukan PPh 22 atau 23 dan nominalnya. Dari penyedia hanya menginputkan, hanya mengupload faktur pajak saja, dan wajib pungutnya itu adalah satkernya untuk pajak menggunakan metode pembayaran LS. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak Febri. Ada anggapan? Bisa kembali ke Yang hitungan mana tadi Pak? yang 46 Yang mana Pak? 750 tambah kembali ke hitungan yang tadi loh Bu, yang ada Yang 3. contoh invoice ya Pak? Iya, heeh. Baik. Yang 46.750 ditambah Bentar ya Pak. 5.750 ditambah Saya 3.000. kembali. Oh ini. Ini ya Pak. Saya ambil lagi dokumennya, invoice. Tadi keluarnya ketika PPK sudah menulis lanjutkan pembayaran. Yuk, ini invoice-nya, ini uang persediaan ya Pak. Ini uang persediaan ya, di mana usernya itu akan membayar sebesar ini total tagihan 55.500 ya Pak. Itu produknya 50.000, PPN-nya 5.500 yang dibayar oleh Satker sebesar 55.500, rinciannya seperti ini. Ini Pak. Iya. Berarti yang pajak 5.750 ini sudah PPN dan PPh ya Bu ya? Iya Bapak, sudah PPN dan Oh, PPH. Nah Bapak kayaknya kepotong tadi 50.000 ya. Kepotong tiga iya. ribunya ini Kan ya. pajaknya kan tadi tertulis 5.500. Mm-mm.
Berarti kan kalau ini 5750 kan berarti Plus sudah termasuk PPh. PPh. Iya, Oh ya. pajak PPN plus Baik. PPh. Ya. Terus tadi kan kalau harga produk di 50.000 Pak ya, ini dapatnya 46, Ya. sudah terpotong. Gitu sih Pak, Ya, Bu. Soalnya pengertian saya cuma PPN aja tadi saya pikirnya. PPN dan PPh Pak, Ya. seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak Febri ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Ada di slide tuh, Mbak. Boleh, Sebentar ya. siap. Saya stop share dulu ya? Oh, enggak apa-apa. Enggak, enggak Kelihatan ya, apa. Mbak? Kelihatan nggak dari kita? Enggak, Oh, enggak. ya udah, Ya, tak stop stop share. dari sini Siap. bisa. Oh bisa Mbak? Oke. Bisa dong. Siap, Tenang, aman, aman, oke. aman. Siap. Oh, kita colek Mas Wilda dulu. Mas Wilda mana ya? Sebentar ya. Aman, Asik. memantau, Mbak. Bukan. Maksudnya belum saya spotlight. Iya, Mas. Jadi biar kelihatan tampannya gitu loh, Mas. Oh, Jadi bisa kita lanjutkan pertanyaannya. siap. Ini yang pertama, Kakak Anu. Pertama, bahwa apakah pada setiap perubahan tahapan pemesanan, baik yang ada response time maupun tidak, ada notifikasi di lonceng dan email? Monggo. Baik, di panduannya tidak terinformasi ya Bapak Ibu ya, yang terinformasi itu kode OTP bisa dicek di email atau bisa dicek di email, rajin-rajin melihat loncengnya itu ya Bapak Ibu. Diklik untuk transaksi ini tahapannya sudah sampai mana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mas Wilda ada tambahan? Boleh Mas Wilda? Atau makmum? Salah. Atau ikut? Berikut sih, Mbak. Sesuai yang disampaikan Mbak Ita, itu memang selain para penyedia itu aktif menggunakan atau masuk dalam fitur V6, informasi itu juga ternotif di email, kan seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya tambahkan, Mbak. Ya, Oke, ya. untuk Izin yang menambahkan bertanya. lagi, Oh, monggo. itu sama pokoknya aktif di versi 6 Bapak Ibu. Jadi kan fitur chatnya itu aktif kan ya. Jadi mungkin nanti ada chat dari usernya harus bagaimana. Jadi kan kalau di kunjungi toko tuh kadang nggak ada nomor teleponnya ya. Jadi ya fitur chatnya itu harus dilihat, mungkin ada chattingan dari pembeli, dari usernya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya tiap hari mohon dicek untuk yang versi 6-nya ada chat atau ada notifikasi lonceng atau ada email di email Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Apakah harus Chatnya standby gitu berarti, Mbak? dioptimalkan. Enggak sih. Oh, enggak Itu ya? ya dicek oh ada chat ini gitu loh. Dioptimalkan kan waktu di versi 5 kita nggak begitu mengoptimalkan fitur chat ya. Nah, Hmm. versi 6 silakan dioptimalkan fitur chatnya. Jadi kan karena kalau yang dulu kita waktu di pengisian atribut versi 5 kita menambahkan nomor telepon seperti itu ya. Nah, kalau yang di versi 6 ini jadi itu khusus untuk spek barang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya mohon untuk fitur chatnya itu lebih dioptimalkan dalam penggunaannya, seperti itu. Oh, mungkin bisa cek berkala gitu ya, Mbak ya. Mungkin sejam sekali Ya, atau dua baik. jam sekali gitu ya. Ya, Oke. Untuk yang bertanya, apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Sudah clear? Oke, kita lanjut. Untuk anonimus kedua, terkait tahapan setelah negosiasi, apakah ada perbedaan antara dengan pekerjaan jasa? Maksudnya di bagian pengiriman tadi. Monggo. baik. Baik Bapak Ibu, untuk tahapan di sistemnya untuk UP baik barang atau jasa, untuk UP dan LS baik barang dan jasa sama prosesnya seperti itu Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah simulasikan. Jadi yang membedakan hanya UP dan LS. Tadi LS ada unggah faktur pajak, tapi untuk barang dan jasa prosesnya sama seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Wilda, ada tambahan? Dan hal ini sesuai yang disampaikan Mbak. Oke, siap. Kalau ada tambahan langsung ya, Mas ya? Nggak perlu Ya, ditawarkan. Langsung saya, Mbak, atau tambahnya ini, Mbak, gitu ya. ya, Oke, yang pertanyaan kedua tadi sudah clear ya, Bapak Ibu? Apa ada tanggapan? Oke, clear. Lanjut ya. Dari no name. Izin bertanya, kalau misalnya surat pesanannya dalam bentuk RAB yang item pekerjaan banyak, itu cara membuatnya bagaimana? Monggo.
Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk surat pesanan, BAST, invoice itu semuanya sudah terformat dari sistem. Paling ada di sistem itu mengakomodir ketentuan tambahan seperti itu. Nah, itu dari usernya. Kalau misalnya ada ketentuan tambahan, mereka bisa menambahkan. Contohnya di situ kalau di sini saya, jadi tuh pada saat surat pesanan tadi kalau bisa dilihat ada menu ketentuan tambahan Bapak Ibu. Bentar ya, coba kita lihat contoh Saya yang stop share dulu, Mbak, kalau baik. mau jenengan share screen. Baik Mbak, terima kasih. Kita lihat contoh ya Bapak Ibu ya, yang mana ya? Ini siapa? Coba PPK sebentar. Jadi di pada saat PPK melakukan penandatanganan surat pesanan Bapak Ibu, di situ ada menu eh, ketentuan tambahan seperti itu. Nah, itu PPK bisa menuliskan ketentuan tambahan, misalnya Mbak, ya, maaf, sudah share screen dah? oh belum ya, bentar, Belum. maaf Kayaknya maaf, OTW, Mbak. Saya intip kok baca di mana penerawangan saya tidak kelihatan. mohon maaf, sebentar, Oke, oke, sudah. sebentar coba. Eh, jadi ini nggak ada contoh yang pada saat tahapan tadi surat pesanan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya gambarkan, oh sebentar saya lihat ke panduan aja, sebentar. Nah ini Bapak Ibu yang saya maksud, saya perbesar ya. Nah ini PP. Jadi tadi terkait RAB, poinnya surat pesanan, BAST, dan invoice sudah terformat dari sistem. Jadi kalau misalnya ada ketentuan tambahan dari usernya, mereka akan mengklik di sini ketentuan tambahan. Contohnya pengiriman sampai di OPD-nya sebelum jam 12 atau gimana. Bisa ditulis di ketentuan tambahan ini yang nggak ada di surat pesanan tidak tersampaikan bisa ditambahkan di ketentuan tambahan ini. Atau apabila ada yang tapi nggak ada masukin RAB sih ya seperti itu ya. Kalau masukkan RAB itu di mini kompetisi Bapak Ibu. RAB, DED itu yang di paket mini kompetisi. Tapi kalau misalnya yang pembelian secara negosiasi ini surat pesanannya sudah terformat seperti ini. Jika ada yang mau ditambahkan, tinggal klik ketentuan tambah ketentuan ini. Lalu PPK juga bisa mengupload SSUK dan SSKK. Seperti itu. Jadi kalau ada ketentuan yang tidak tersampaikan di surat pesanan, surat pesanannya sudah di sudah tertemplate dari sistem, tinggal dimasukkan ditambah ketentuan dan user dan PPK juga diakomodir untuk mengupload SSUK dan SSKK. Seperti itu, Pak Neno. Oke, siap. Oke, Ada Pak Febri ada respon? Hmm? ada respon sebentar. Baik. Monggo, Pak. Ye, izin bertanya Bu ya, Ya, Pak. melanjutkan pertanyaan yang RAB tadi Bu. Hmm. Saya mungkin juga punya unek-unek karena memang semalam kan kita coba-coba ya untuk masukkan apa pekerjaan di ini dan memang di situ kan pilihannya itu sudah terklasifikasi masing-masing pekerjaan. Padahal yang ditanyakan ini kan RAB dengan Izin Pak. item Produknya apa? dalam Bu. Ini konstruksi apa? Izin. Konstruksi apa Oh, selain saya konstruksi? jasa Bu kebetulan Maksudnya Bu. gimana Pak? Jasa Baik. misalkan nih Bu, ya saya Oh kan baik. jasa penyelenggara acara misalkan. Nah, penyelenggara acara itu kan kita ada orang, ada barang, ada macam-macam di dalam RA, satu RAB. Nah, IO ya ini Pak. pertanyaannya ini bagaimana membuat RAB itu di program ini gitu, Bu. Karena kan kalau selama ini contohnya kan cuma satu barang masuk ke kategori tertentu. Kalau RAB-nya macam-macam barang dan banyak, gimana cara memasukkannya gitu loh, Bu? Oh, izin Pak. Maksud Bapak ini untuk ditampilkan di produk yang Bapak tayangkan seperti itu. Bukan, Bu. Ini kan pertanyaan ini kan saya ini kalau kalau Hmm. misalnya surat pesanannya dalam bentuk RAB yang item pekerjaannya banyak, itu bagaimana membuatnya kan gitu, Bu. Jadi kan
satu RAB itu ada banyak pekerjaan. Nah, itu Izin, bagaimana kita membuat apa istilahnya? Yang Eh, sesuai dengan aplikasi ini. iya, Untuk iya, jenis pekerjaannya tadi apakah IO, Pak? Tadi ditanyakan Mbak Ita. G, G, Oh, Bu. IO Mbak Ita. izin Pak. Kalau surat pesanannya ini kan penyedia hanya tinggal melakukan tanda tangan ya Pak. Yang buat itu PPK-nya Pak, seperti itu. Oh, nanti Jadi, Oh, G. Saya tadi kan hmm, menyambung, artinya gitu Bu. Tadi hmm. saya coba untuk mengisi ini, ternyata kan kategorinya sudah terbagi-bagi, klasifikasi masing-masing. Lah, maksud saya, kalau misalkan pekerjaan saya itu IO yang memiliki banyak item di dalam satu RAB itu, kita menawarkannya gimana, cara memasukkan kategorinya gitu loh, Bu. Karena kan nggak ada. IO itu di situ ada tenaga kerja, harus dibagi organizer. lagi, event organizer. Nah, itu kan I- nama tenaga kerjanya aja. Orangnya berarti kan, nilai orangnya kan, bukan nilai apa nih, jasa secara keseluruhan. iya Pak, izin Pak. Jadi itu Bapak bukan tahapannya pada saat surat pesanan. Jadi yang di penayangan produk Bapak, yang diperjelas di Iya, deskripsi. saya tadi Nah, menyambung dari iya pertanyaan ini gitu begitu. loh, Bro. Iya, Eh, Maksud iya, saya gitu. Pak Febri ini seperti tanya itu. terkait mekanisme Mm-mm. jika dia jasa EO, Mbak, seperti itu. Iya, Nggih. Ya kan, Pak? poinnya gini Pak. Nah, Saya sambungkan dengan pertanyaan dalamnya ini. kan Hmm, ada beberapa ya. produk Baik, di situ. silakan Mas Ruda. Ya, Gimana? di sini Mas Pak Ida mau tambahkan? Silakan. mau menambahkan untuk memang real kategori di katalog versi 6 ini untuk jasa EO belum ada Pak, seperti itu. Tapi di sini ada itu terkait kategori akomodasi itu ada sewa gedung atau outdoor atau indoor gitu Pak. Nah itu kemarin ada beberapa yang memang desain pengajaknya itu EO tapi kegiatan di luar lapangan, misalnya. Di luar ruangan, maaf, di luar ruangan. Itu kemarin misalkan contohnya sewa stadion gitu Pak. Nah itu di selain ada jasa sewa tempat di luar apa ruangan, di dalamnya kan juga ada beberapa yang harus dipenuhi oleh penyedia itu, begitu Pak. Nah, itu penyedia bisa menawarkan di situ selain apa namanya sewa tipe ruangan di luar ruangan tadi, misalkan dengan mekanisme stadion. Nah, kayak seperti itu. Terus nanti dia juga dalam struktur harganya atau di penjelasan deskripsinya, Pak, itu disampaikan di situ di dalam harganya dia itu meliputi misalkan ada unsur eh, soundnya atau fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah, itu disampaikan pada struktur pembentuk harganya. Seperti itu. Itu kalau jasa akomodasi di luar ruang. Kalau real EO, misalkan stan kayak gitu kan belum terfasilitasi. Setahu kami sampai dengan hari ini masih belum terfasilitasi di kategori katalog versi 6. Mungkin Mbak Ita bisa menambahkan, Mbak. Baik, iya Bapak. Bapak sudah masuk grup IO yang dibuat oleh LKPP? Belum ya? Belum, Bu, belum. Ya, nanti saya share di grup ya Pak ya. Jadi dari LKPP itu membuat grup IO seperti itu. Nanti bisa langsung ditanyakan pengelolanya di di grup tersebut. Kemarin sih kalau saya lihat dari grupnya itu tuh 2 minggu lalu tuh mereka mau launching seperti itu. Cuman sampai saat ini belum ada kategorinya, belum tersedia. Mungkin bisa nanti saya share di grup WA-nya IO itu. Nanti bisa langsung ditanyakan ke pengelolanya terkait kategori IO ini ya Pak ya. Sudah banyak memang yang menantikan IO ini, tapi ya memang belum tersedia gitu loh Pak. Seperti itu. Gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak. Ya, sudah cukup. Ada tambahan lagi Pak Febri? Sampun. Oke, Mbak Ira masih ada pertanyaan? Saya stop share dulu coba. Sudah di Mbak. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, yang terakhir Tambah di lagi, Mbak, Slido. tambah lagi. Ya, terakhir di Slido. Habis ini kita harus minum bersama kayaknya. Terkait efisiensi anggaran untuk tahun ini, apakah pencairan berjalan normal? Paling lama berapa lama dari BASTT? Monggo.
Baik, izin Bapak Ibu, terkait yang kalau dikaitkan sama katalog versi 6 ya, itu poinnya kalau misalnya ada paket pengadaan yang di-purchasing-kan seperti itu dengan tahapan-tahapannya, pembayarannya itu kan langsung melalui BPD, lalu terus ke rekening penampungan, lalu terdistribusi ke posnya masing-masing ya penyedia, ya pajak. Itu paling cepat di 3 hari, paling lambat tidak terinformasi seperti itu. Jadi salah satu yang membuat itu lambat adalah yaitu kendala tidak samanya database yang ada eh, diinputkan di katalog terkait nomor rekeningnya dengan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya share screen lagi. Tunggu Mbak, tak turunkan Oh dulu. ya, jadi ada informasi. Sudah Mbak Neno. Loh, sudah Mbak? Oh sudah ya? Loh, Oh, langsung dinaikkan bisa tadi. siap. Tampil ya, tampil ya. Oke, Sudah. ini saya ke tautan katalognya lagi. Di situ ada informasi, saya ke pusat bantuan lagi. Jadi di pusat bantuan ini informasi-informasi ya Bapak Ibu, ada panduan pengguna, FAQ, serta video tutorial. Nah, kita ke FAQ-nya terkait ke FAQ penyedia terkait gagalnya lamanya belum nyampe-nyampenya pembayaran seperti itu. Nah, ini saya ke yang pembayaran lagi ke penerimaan dana. Nah, di sini terinformasi bagaimana jika dana gagal disalurkan ke rekening penyedia. Di sini informasinya gagal penyaluran dana penghasilan ke rekening penyedia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena perbedaan data rekening. Nah, itu tadi yang saya sudah sampaikan, perbedaan yang diinputkan sama data rekening yang sudah Ibu buat. Apabila terjadi gagal penyaluran dana, maka pihak pengelola katalog elektronik akan menghubungi penyedia yang bersangkutan. Nah, sampai sini saya belum dapat informasi apakah penyedia itu memang dihubungi oleh pengelola kalau misalnya gagal, soalnya yang terinformasi dari kami malah ini nggak nyampe-nyampe, ini nggak nyampe-nyampe seperti itu Bapak Ibu. Nah, segala kendala-kendala ini kan sekarang pengelolanya jauh ya Ibu Bapak Ibu di Jakarta seperti itu. Jadi media yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu menyampaikan kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi di katalog versi 6 ini baik dari akun, penayangan produk maupun transaksi bisa pada saat Zoom yang diselenggarakan oleh pengelola katalog elektronik versi 6 ini yaitu Telkom pada kesempatan kali ini. Jadi tuh mereka itu nanti saya share, Bu Ani sudah tahu ya pasti linknya saya share di grup sebelumnya. Pak Febri juga mata kuping sudah tahu kan sudah masuk grup yang biro ya. Nah itu jadi kalau untuk di hari Senin ada apa namanya pendaftaran akun materinya, hari Rabu itu penayangan produk, hari Kamis transaksi. Nah silakan disampaikan masalah kendalanya itu sesuai dengan hari-hari yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah terkait akun silakan disampaikan di hari Senin. Lalu kalau di hari Rabu terkait penayangan produk, ini kenapa nih kurasi nggak selesai-selesai, bisa disampaikan di sana. Lalu terkait transaksi nanti misalnya kok nggak masuk-masuk pembayarannya, bisa langsung disampaikan di sana dengan pengelolanya langsung seperti itu ya. Biasanya sih mereka minta sudah buat tiket Pak. Nah silakan Bapak Ibu sudah buat tiket. Nah silakan buat tiket. Jadi Zoom itu kan mereka biasanya ada paparan terkait materinya, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab. Raise hand aja di awal biar antriannya di awal nggak kelamaan seperti itu. Dan bisa menyampaikan kendala yang Bapak Ibu hadapi langsung kepada pengelolanya dan mereka kan ada diekskalasi ke tim teknisnya bisa langsung dilihat untuk nomor antrian segitu masalahnya apa dan bisa langsung ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Berarti kalau misalnya ya masalah akun hari Senin, tiba-tiba hari Kamis ada masalah, berarti harus nunggu hari Senin ya Mbak ya? Iya, gitu Mbak. Mereka tuh ini Oh, temanya buat lama. gitu. Jadi timnya itu ya tim pembuatan akun, tim pembuatan penayangan produk Oh, gitu, sama oke. tim si
transaksi gitu kurang Oke. lebih. Ya. Berarti ini kayak gagal nyampe ini juga sih pernah pengalaman juga sih kalau di kita ya kalau misalnya ejaan nama itu juga ternyata berpengaruh. Cuman kendalanya tuh kadang dari pihak bank itu juga nggak menginformasikan juga gitu loh ke SKPD-nya ataupun kalau nggak kita yang sebagai pelaku usahanya aktif tanya ke bank itu kayaknya mereka juga nggak ada informasi. Jadi pernah di kami itu karena salah ejaan dari SKPD-nya eh, beda satu huruf gitu ya. Itu dari pihak BPD-nya juga nggak akan mengeksekusi gitu loh. Ternyata kita tunggu sampai 2 minggu, kok nggak ada-ada. Terus kita tanyalah ke banknya, ternyata di catatan penyetorannya itu mereka salah nama. Nah, itu pun dari BPD-nya juga nggak informasi ke SKPD. Jadi berarti kayaknya memang harus ada komunikasi kita lebih aktif juga. Mungkin sifatnya mungkin SKPD ya istilahnya ya sudah setor anggapannya ya sudah beres gitu ya. Tapi kalau tidak dinotis dari pihak bank ada perbedaan, kalau kita nggak aktif tanya juga kok kayaknya kita menerimanya ya besok-besok gitu baru diterima gitu kayaknya. Ya, ya Mbak Neno. eh. Oke, dari pertanyaan ini nampaknya dari slide sudah habis, Mbak. Mungkin boleh disambung ke materi dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi kita sampaikan kembali. Monggo. Baik, yang untuk transaksi sudah selesai, yang sesuai dengan yang di schedulekan ya Bapak Ibu ya terkait nego, perikatan sama simulasi transaksi. Nah, kita sekarang tinggal terkait mini kompetisi yang akan disampaikan oleh Mas Wilda. Silakan Mas Wilda. Baik, Pak Ita. Jin, Mbak Ita ini bisa turun skin screen-nya di Sudah depan dulu. aman. Mbak Ita lupa menurunkan. Saya turunkan. Oke, Bapak Ibu, kali ini saya dalam materi ini saya akan menyampaikan terkait mini kompetisi. Bagaimana tata cara Bapak Ibu menawar dalam atau mengikuti proses mini kompetisi seperti itu. Kita langsung ke trial system atau trial akun. Oke, Bapak Ibu, ini kan tampilan dalam fitur dashboard di akun katalog versi 6 Bapak Ibu ya. Oke, saat kita ada atau ingin mengetahui adanya mini kompetisi atau proses eh, mini kompetisi, Bapak Ibu bisa masuk ke menu mini kompetisi ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada terbagi dua menu Bapak Ibu. Ada menu kompetisi publik sama kompetisi saya. Nah, jika Bapak Ibu klik mini kompetisi publik, ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi proses mini kompetisi yang diproses oleh PPK atau PP seperti itu. Kalau di mini kompetisi saya, ini ada di menu kompetisi saya, ini mini kompetisi yang Bapak Ibu ikuti atau yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau di publik ini, Bapak Ibu hanya bisa melihat ada mini kompetisi, tapi jika belum ada di kompetisi saya, berarti kemungkinan di situ ada kemungkinan terkait KBLI Bapak Ibu belum memiliki atau tidak sesuai kategori produk oleh Bapak Ibu miliki atau kualifikasi usahanya tidak sesuai dengan kualifikasi yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu. Oke, untuk bagaimana cara bisa mengikuti mini kompetisi, itu klik kompetisi saya. Nah, di tampilan Bapak Ibu ini, jika Bapak Ibu, ini kan di tampilan saat Bapak Ibu klik menu kompetisi. Saat klik menu kompetisi saya, Bapak Ibu akan mendapat informasi kompetisi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Seperti itu. Nah, di sini ini ada terkait informasi mini kompetisi yang sedang berjalan atau mini kompetisi yang selesai, penawaran terlewat, itu akan Bapak Ibu mendapatkan informasi di menu kompetisi ini. Jika Bapak Ibu informasi mini kompetisi mana yang bisa diikuti, yang pasti mini kompetisi yang prosesnya dibuka atau sedang berjalan. Sini ada informasi, ada PLTS atau Bandung ini ya misalkan, kita bisa mengikuti tahap mini kompetisi ini. Ini ada informasi terkait tanggal penawaran
itu kemungkinan kompetisi ini dilakukan atau dipublis itu di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 24 ini. Nah, di sini ada estimasi waktunya 4 hari, sekian jam, dan sekian menit. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui informasi terkait mini kompetisi ini, Bapak Ibu bisa melihat secara detail dulu sebelum Bapak Ibu klik ajukan penawaran. Kita coba klik detail. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait proses mini kompetisi ini, Bapak Ibu. Sini mulai dari kualifikasi usaha. Ini di sini untuk mini kompetisi ini kualifikasi usaha disesuaikan untuk usaha UMK atau kecil. Di UMK yang dipilih UMK dan kecil. Jika Bapak Ibu tidak memiliki kualifikasi atau kualifikasinya berbeda dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan dalam proses mini kompetisi PPK, otomatis Bapak Ibu tidak akan terundang secara sistem ini, menu kompetisi saya ini. Tapi Bapak Ibu bisa melihat pada mini kompetisi publik ini, seperti itu. Terus di sini juga ada jenis penawaran. Di sini ada items atau bisa menawar satuan, Bapak Ibu. Untuk saat ini real system itu yang kami tahu existing system itu yang terfasilitasi hanya jenis penawaran dengan items, Bapak Ibu. Untuk yang menawar keseluruhan itu belum terfasilitasi. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan akun Bapak Ibu real, itu yang dilakukan oleh PPK ataupun PP itu jenis penawarannya itu items. Nanti Bapak Ibu misalkan di situ ada beberapa produk yang ditawarkan oleh PPK atau yang diproses mini kompetisi oleh PPK maupun PP itu Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu terhadap mini kompetisi tersebut. Jika di dalam ketentuan mini kompetisi itu tidak diatur kewajiban untuk harus menawar terhadap keseluruhan proses mini kompetisi itu. Itu. Ini ada informasi terkait nomor mini kompetisi, tanggal buat, instansi, lembaga, instansi yang melaksanakan proses mini kompetisi, ada lokasi. Nah, di sini ada jadwal, penawaran mulai, penawaran selesai, dan penyelesaian pekerjaan. Ini estimasi waktu penyelesaian pekerjaannya. Terus ada detail produk. Nah, di sini yang dikompetisikan, kita lihat bersama. Ini ada jumlah produk, satu produk dengan pagu kompetisi 700 juta, seperti itu. Nah, ini untuk mini kompetisi ini, Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait alat lab, terus KBLI, ini sudah bersistem oleh PPK, terus informasi juga kategori barang, spesifikasi, garansi, struktur harga, informasi lainnya, kelengkapan produk, label produk, spesifikasi tambahan, jumlah, satuan, pagu, sampai dengan total pagu. Saat mini kompetisi ini Bapak Ibu di katalog versi 6, Bapak Ibu, kenapa kemarin saya waktuin menyampaikan saat upload produk itu pengisian secara detail, karena dalam mini kompetisi di katalog versi 6 ini PPK langsung menyesuaikan kebutuhan di menu atributnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti informasi produknya itu tidak detail, otomatis produk Bapak Ibu bisa menjadi acuan oleh PPK tidak dipilih, seperti itu. Karena produk Bapak Ibu tidak terinformasi dengan jelas. Atau memang jika di awal Bapak Ibu informasi produknya belum jelas, itu bisa disesuaikan dengan informasi yang sudah dibuat atau yang sudah ditetapkan oleh PPK, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini informasi yang dilakukan oleh PPK. Bapak Ibu bisa masuk ke menu ajukan penawaran. Kemudian seperti ini, ya Bapak Ibu mau klik ajukan penawaran. Nah, di sini yang harus diklik selanjutnya, ajukan penawaran. Bapak Ibu bisa klik lihat spesifikasi dan isi penawaran. Ini bisa diklik. Nah, di sini Bapak Ibu jika ingin mengikuti proses mini kompetisi ini atau ingin masukkan penawaran, Bapak Ibu tinggal cari produk yang Bapak Ibu
yang sesuai dengan kompetisi yang dilakukan oleh PPK seperti itu. Nah, jika di sini tidak ditemukan produk, yang saya ketikkan, nah di sini tidak ditemukan produk, Bapak Ibu bisa menambah tambahan produk Bapak Ibu seperti itu. Kita klik, nah, akan muncul ke menu buat produk Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menginformasikan atau membuat produk sesuai dengan kebutuhan kompetisi yang dilakukan oleh PPK ini Bapak Ibu. Mulai kategorinya, eh, spesifikasi produknya, ada informasi garansi, ada struktur harga di sini tidak tersedia Bapak Ibu menyampaikan struktur harga. Informasi lainnya, jika PPK menginformasikan lainnya itu sebagai acuan dalam proses kompetisi, Bapak Ibu otomatis wajib mengikuti atau wajib memenuhi informasi yang disampaikan oleh PPK tersebut, Bapak Ibu. Karena jika tidak, Bapak Ibu bisa produk Bapak Ibu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PPK seperti itu. Karena di dalam mini kompetisi spesifikasi di versi 6 ini tidak ada dokumen atau informasi secara jelas, tapi di sini PPK hanya setting terkait kebutuhan spesifikasi produk yang akan dikompetisikan, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu belum punya produk, Bapak Ibu bisa buat produk dulu sesuai dengan mini kompetisi yang dibuat oleh PPK. Ini coba kita buat dulu produk lab kita yang umum ya Bapak Ibu. Menu produk, misalkan saya buat alat lab gitu. Coba kita kasih apa foto dari yes. Oke, sini ada yang tidak perlu diisi, saya sampaikan. Nah, deskripsi ini dalam proses mini kompetisi Bapak Ibu informasikan yang jelas Bapak Ibu. Ini coba kita lihat di PPK apakah ada diminta deskripsi yang PPK butuhkan. Sebenarnya di sini tidak ada informasi deskripsi secara detail. Kita ikuti aja kebutuhan atau informasi yang diinformasikan oleh PPK Bapak Ibu. Kita masukkan dalam deskripsi produk yang kita buat seperti itu. Di sini ada kode KPKI di dalam setting PPK apa ada terkait KPKI Bapak Ibu. Kita lihat sini jika tidak ada KPKI, jadi KPKI ini tidak sebagai syarat proses pemeriksaan dilakukan oleh PPK. Dan ini kita pilih kertas saring atau kertas lainnya ini. Terkait informasi PDN, kita mengikuti yang ada di sistem. Ini dapat kita buat sertifikat KDN-nya tidak, karena di sini misalkan di sini PPK menginformasikan di informasi lainnya maupun di sertifikasi tambahan. Ini jika ada unsur PKDN-nya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan produk di dalam unsur PKDN yang Bapak Ibu akan tayangkan atau dalam mengikuti mini kompetisi ini. Ini kita coba bahwa PPK tidak menginformasikan ada unsurnya PKDN maupun SNI. Ini kita buat tidak. Nah, di sini ini kan ada informasi terkait spesifikasi produk di menu PPK. Jadi ini ada permintaan spesifikasi produknya seperti apa. Misalkan kita bisa langsung kopas dari yang ada di menu PPK. Kita isikan sesuai kebutuhan PPK. Misalkan ada garansi. Ini kan ini contoh ya Bapak Ibu ya. Penamaan ini hanya contoh. Sampaikan di sini garansi kita masukkan sesuai yang terinformasi PPK. Struktur harga ini di PPK diminta tersedia struktur harga. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait struktur harga juga terhadap produk ini Bapak Ibu. Seperti itu. Ada informasi tambahan lainnya. Di sini PPK menginformasikan apa. Jika ada informasi, Bapak Ibu bisa mengikuti kebutuhan informasi yang diminta oleh PPK. Seperti itu. Oke, ini kita coba dulu.
Ini juga ada kelengkapan produk. Kita sesuaikan dengan kebutuhan PPK terkait label produk ramah lingkungan. Ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan PPK. Kan di PPK ini memiliki, kita sesuaikan juga di sini memiliki Bapak Ibu. Di produk yang Bapak Ibu tawarkan bagi sis kebutuhan yang dibutuhkan oleh PPK. Oke. Jika produk ini dalam informasi pajak, sini dari informasi pajak, tapi dengan produk yang dikenakan pajak, Bapak Ibu tetap akan memilih pengenaan pajak terhadap produk Bapak Ibu. Ya. Sini misalkan ada harga, sini harga PPK dengan pagu di sini 700 juta dengan jumlah satu satuannya unit. Nah, kita masukkan di sini misalkan kita nawar mini kompetisi ini dengan harga 680 juta atau 600 PPN melebihi pagu dioptimalkan di sini misalkan kita buat 650. Oke, lalu ketinggian 150. Nah ini terkait informasi produk minimal tadi tidak memiliki kompetisi diminta satu, Bapak Ibu bisa mengisikan misalkan sesuai stok ready Bapak Ibu ada 2 atau lebih silakan disampaikan dengan satuannya disesuaikan juga Bapak Ibu jika di kompetisi ini dengan satuan unit Bapak Ibu bisa mengisikan terkait unit juga. Sini misalkan ada informasi berat, jika tidak ada, kita sesuaikan aja. Kita informasikan beratnya, kan kita buat yang 100 gram, bisa kita buat 25, sesuaikan. Simpan. Kita memilih terkait di spesifikasi ini ada struktur harga kita harus sampaikan pada menu di bawah ini untuk kebutuhan struktur harga maupun sini ada informasi terkait kelengkapan produk ini bisa disampaikan di bawah ini kelengkapan produk kita isi lengkap kita sampaikan di bawah terkait label ramah lingkungan. Nah sini juga ada kita bisa isikan coba kita pakai file bebas. File ini juga kita ada kapasitasnya Bapak Ibu di sini maksimal 2 MB. Transparansi kita coba lihat Bapak Ibu. Transparansi bisa mengikuti dalam proses ini kompetisi. Wah, dia temukan, tetap temukan produk sini. Sambil kita tunggu Mas Ya, sebentar ya. Wilda, nggak apa-apa Ya, Mas. sebentar. Kita Ya. cek di slide itu ya Mas ya, Oke, barangkali oke, oke. ada pertanyaan. Tapi Mbak Ita ada di tempat atau ada di mana? Mbak Ita, Buat nah, apa? Buat kompetisi cuma kok nggak muncul gitu. nggak Coba apa-apa, ini kita tenang, cek lagi. tenang dulu Mas. Kita Kemarin ditemani juga Mbak Ita. sama seperti itu. Mungkin Mbak Ita bisa bahas yang lain dulu Mbak, Mbak biar Ita, enak. oke, kita naikkan ke slide-nya, naik ke Iya, puncak boleh. gunung, tinggi-tinggi sekali. Ya, maaf tadi Tak apa, sambil dan yang menunggu. lain. Siap. Mbak, kita
bahas-bahas pertanyaan. Ada 2 yang sudah bertanya. Celing. Nah, ini. Yang pertama, apakah BAST yang diunggah bisa menggunakan BAST di luar sistem ataukah harus menggunakan BAST dari versi 6 untuk pembayaran di luar sistem? Monggo. Jadi jadi untuk BAST itu sudah tertemplate dari sistem. Satu seperti itu ya. Nah, untuk pembayaran yang di luar sistem itu prosesnya harus sudah BAST terlebih dahulu. Seperti itu. Baru nanti dilakukan pembayaran di luar sistem seperti itu, di mana ada mekanismenya dengan membuat tiket seperti itu. Lalu ada lagi yang informasi kalau misalnya penyedianya UMKK bila penyedianya non UMKK harus melapor PNBP seperti itu. Tujuannya ya itu agar nanti di sistem akan tertulis pembayaran berhasil. Jadi kan kalau misalnya sampai BAST nggak dilanjutin di sistem, gantung prosesnya. Seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, itu Ya. lapor ke LKPP dengan mekanismenya seperti itu agar di sistem itu nanti selesai prosesnya pembayaran berhasil. Nah, untuk melakukan pembayaran di luar sistem itu tahapannya harus sudah selesai BAST dulu dan BAST itu sudah tertemplate dari sistem, sudah terformat dari sistem, dikeluarkan oleh sistem seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan BAST yang dibuat sendiri seperti itu, kurang lebih. Berarti BAST-nya template dari sistem, progresnya harus sampai BAST, baru ngurus pembayaran di luar sistem. Mm, Dengan menginformasikan kalau KPP membuat tiket dulu, mm. supaya nanti bisa sistemnya menjadi berhasil gitu ya. Ya, ada Oke. mekanisme yang terkait pembayaran di luar sistem seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, itu dilakukan tujuannya ya biar sistemnya nggak gantung. Jadi kalau misalnya sudah terbayar, nanti sistemnya akan menyebutkan pembayaran berhasil seperti itu. Ya, Oke, begitu baik. Mbak Rena. Untuk Makasih. Bapak Ibu yang bertanya, ada yang mau ditanggapi? Oh, Bu Ani, silakan Bu. Iya, jadi hari ini saya pakai Bu Anu itu ya. Kakak Anu 1, Kakak Anu 2. Anu. Iya, ini gini Mbak, ketika saya klik detail, itu kan harusnya ada progres pengerjaan pesanan ya. Tapi di situ tidak muncul sehingga saya untuk meneruskan sampai ke BAST-nya ini belum muncul sampai hari ini gitu. Iji. Sedangkan Nah, saya cek ke keuangan katanya sudah ada pembayaran. oh, oh pembayaran sudah masuk seperti Iya, itu. Di sistemnya nggak bisa jalan lagi. iya, Bisa di share screen Ibu. Nah ini Pak. salah satu sebenarnya kita kan dapat informasi, tapi yang terjadi di lapangan kan kita kurang paham Ibu ya. Nah ini bisa jadi Iya. saling pembelajaran Bapak Ibu. Berkenan Ibu, silakan. Tombol share screen-nya sudah kami buka. Sini masih muser, saya belum masuk. Jadi tahapannya di mana Ibu? Di tanda tangan surat pesanan sudah? Sudah terbentuk surat pesanan. Sudah terbentuk surat pesanan, terus Mm, itu berarti kembali ke PPK untuk di BAST. PPK sudah bikin BAST? belum. Jadi surat pesanan sudah terbentuk dari kita untuk riwayat pesanannya menunggu konfirmasi penyedia. Kemudian kalau misalkan setahu saya menunggu konfirmasi penyedia di atas riwayat negosiasi itu kan ada progres Heeh, progres pekerjaan heeh. Itu ya, ya. saya Itu simulasikan tidak Ibu ya. muncul. Nggak ada progres pekerjaan. Bagaimana? Saya simulasi nggak ada progres Kok pekerjaannya Ibu jadi ya. hilang Kita, semua ini? Coba. Sebentar ini kayaknya sinyalnya Bu Iya, Ani juga kurang stabil. Mungkin yang disampaikan tadi mungkin boleh di-capture aja iya, Bu. mendung Di Mbak di sini, foto, Mbak. ya, di foto dikirim di grup Bu, supaya mungkin Mbak Ita sama Mas Wilda tahu posisi peletakan kesulitannya di mana, nanti biar Oke. solusinya tepat sasaran gitu. berarti surat pesanan sudah tanda tangan Ibu? Sudah tanda tangan dua di penyedia sama Oh sudah, surat pemesan. pesanan Iya, sudah. sudah Berarti terbentuk kan surat pesanan. itu kembali ke PPK kan Bu? Untuk surat pesanan enggak sudah melakukan pengiriman? Coba dicek di
Sudah seperti itu. Saya cek ya Bu ya. Kan Hmm. surat pesanan, terus berarti sudah lanjut pengiriman Ibu? Proses pengirimannya bisa dilakukan? Belum. Nah, itu proses pengirimannya belum bisa karena yang di tombol biasanya kan progres pengirimannya itu kan ada, itu kosong. Oh iya, ini maksudnya ya. Jadi nggak ada Hmm. buat lanjut perbarui status pengiriman itu ya. Di walaupun Betul, di betul. refresh nggak keluar ya, Ibu Ani. Iya, gimana itu? Oh, Apa saya menghubungi pemesan atau bagaimana ya? baik, mohon ditunggu Bu ya. Kebetulan ada Mas Ardi nih, saya sampaikan ke beliau dulu. Mohon ditunggu Ibu ya. Sambil Oke, menunggu Mbak Ita, ya saya boleh simulasikan atau gimana? lanjut. Ye, monggo. Monggo. Nanti Mbak Ita biar setelah Biar pesan-pesan berikut ini, Mas. nanti biar pertanyaan Bu Anik ya dijawab juga oleh Mbak Ita. Oke, lanjut, Mas. Oke, saya skip scan. Share screen. Oke, udah masuk ya Mbak? Masih sudah sekarang, tadi belum. Sudah ya. Tadi Oke, kan kita stuck atau penjelasan saya kan berhenti di sini. Saat ada mini kompetisi, terus kita mau mengikuti penang produk, yang produk tayang kita belum tayang. Kalau kita memiliki produk tayang, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bisa memilih salah satu produk yang kita miliki untuk kita tawarkan dalam proses mini kompetisi ini. Ini kita simulasikan agar bisa kita bisa mengikuti step by stepnya aja ya. Tidak sanksi terkait informasi produk yang sesuai dengan kebutuhan ketika atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa memberikan harga ulang dari harga tayang, Bapak Ibu. Dalam mini kompetisi, kita bisa memberikan harga ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi harga tayang itu harga yang belum pasti. Saat mini kompetisi, kita bisa menyesuaikan atau merubah harga saat mengikuti mini kompetisi. Misalkan dalam hal ini, di mini kompetisi ada penawaran 50, kita menaikkan produk di katalog versi 6 kita, itu 50 juta. Saat mini kompetisi kita rubah, kita turunkan di angka 45 misalkan. Kita otomatis menyesuaikan di menu harga penawaran ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini untuk produk ini atau di kategori produk ini harga belum termasuk PPN seperti itu. Oke, setelah kita sesuaikan di sini, kita masukkan harga yang akan kita tawarkan saat mini kompetisi. Setelah itu kita informasikan terkait misalkan ada pengiriman dari sisi kita itu pakai kurir penyedia dengan estimasi yang sudah kita buat di settingan waktu kita di pengaturan di ongkos kirim itu Bapak Ibu bisa kita pilih di situ, masukkan ongkir, jika ada ongkir kita sampaikan. Nah, di sini juga ada harga penawaran di luar pajak untuk ongkir jika kita mau merubah. Misalkan kita rubah di harga tayang ongkir kita, misalkan itu kita ada kenaan terhadap produk tersebut, ada pengenaan terkait ongkir. Misalkan di harga ongkir kita tayang itu 260 saat mini kompetisi ini, agar nanti menjadi total harga itu lebih murah, itu kita bisa merubah di sisi ongkir juga Bapak Ibu. Selain di objek produk kita juga bisa merubah di objek penawaran ongkirnya. Seperti itu. Oke, jika kita rasa udah sesuai, nanti kita bisa simpan penawaran. Oke, kita ajukan penawaran. Jika kita sudah simpan, kita di bawah ini ada klik ajukan penawaran. Kita klik, ini kita ada notif terkait informasi apa kita yakin mengikuti penawaran kompetisi. Jika ya, kita klik setuju. Oke, setelah kita ajukan penawaran, tampilan dalam fitur mini kompetisi kita jika sudah masukkan penawaran seperti ini Bapak Ibu.
sebelum batas akhir waktu penawaran itu selesai, kita masih bisa menyesuaikan atau edit penawaran Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini kan di sini penawaran selesai sampai dengan tersetting sampai dengan 20 Juli. Kita buat panjang ya. Nah, di sini kita masih bisa merubah penawaran sampai tanggal 20 Juli jam yang sudah ditentukan oleh PPK maupun PP seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu dalam mekanisme penggunaan sistem saat mengikuti proses mini kompetisi. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Atau saya kembalikan lagi ke Mbak Neno. Silakan Mbak. Silakan Mbak Neno. Ya, lanjut Mbak Ita. Baik, Apakah yang sudah tadi ada? sudah ada. Oh, sudah ada. Kepada Mas Suhu. Mas Suhu, kok Bapak Suhu tidak ikut? Mas Ya, Ade. izin Mas Ade, izin Bu Ani. Iya, Iya. ini kendala sistem sepertinya Bu Ani. Jadi silakan bikin tiket Ibu. Kembali lagi ke tiket pusat bantuan. Buat tiket disampaikan permasalahannya. Nah, itu nanti tindak lanjutnya di hari Kamis pada saat transaksi. Seperti itu Ibu. Eh, Oh gitu di link ya. Zoom pengelolanya Telkom. Gitu ya Ibu ya. Oke, oke. Kalau sistem memang kuncinya cuma di tiket, Bu. Kalau yang lainnya nggak ada solusi. Kan namanya juga program ya. Kalau sistem kan buatan manusia, jadi ya ada salah dan lupanya, ada bugnya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaannya tadi, Mas Wilda, bentar nggih. Setelah pesan-pesan berikut. Boleh, boleh. Wifi ku kok anu Nah, ya? selanjutnya, apabila produk yang akan diikutkan dalam mini kompetisi sudah sesuai, tetapi ada detail yang mau disesuaikan, berarti harus diedit dulu sebelum ditawarkan atau bagaimana? Monggo. Baik, Bapak Ibu. Di sini kan saya baca lagi pertanyaannya, apabila produk yang akan diikutkan dalam Minkom sudah sesuai, tetapi ada detail yang mau disesuaikan, berarti harus diedit sebelum ditawarkan. Baik, Bapak Ibu, jika di sini ada dua mekanisme, apabila belum ditawarkan, kita juga bisa menyesuaikan, Bapak Ibu. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan PPK maupun PP. Jika produk tersebut sudah masuk diinputkan dalam proses penawaran saat Minkom, itu kita juga bisa merubah sebelum batas akhir penawaran itu selesai. Jadi kita bisa menyesuaikan produk kita sebelum batas akhir penawaran itu selesai, Bapak Ibu. Karena dia ada menu edit produk di paling atas pojok sebelah kanan. Selama masa penawaran dalam proses mini kompetisi, kita bisa menyesuaikan atau memberikan informasi produk sesuai dengan kebutuhan oleh PPK. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak. Mbak Ita mungkin Oke, Mbak Ita ada tambahan? menambahkan. Izin, sudah sesuai dengan Mas Will. Oke, baik Mas Wil dan Mbak Ita sudah sepakat. Dari pertanyaan sudah habis, dari materi ada lagi atau bagaimana? Monggo. Izin, sudah tidak ada yang mau dikonsultasikan lagi, Mbak Neno, Se- dari Bapak Coba Ibu kita peserta? colek-colek Bapak Ibu, mungkin dari Pak Febri, Pak Yusuf, Pak Fadli, Pak Ferry, Pak Foli, Pak Asis, dan Bu Balkis. Monggo. Masih ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Mungkin dari Ya, Pak Febri mungkin ada kemarin waktu input produk, Pak sudah dicoba input produk sampai dengan proses itu tayang. Pak, mohon izin Pak Febri. Atau ada kendala? Mungkin masih ada waktu cukup lama. Pak, suaranya belum keluar, Pak. Oke. Ya. Kalau produk sih kan kita sudah impor dari yang versi 5, mungkin tinggal apa namanya? Edit ya, Ya Pak. menyesuaikan kategori itu yang kayaknya ada banyak yang miss di kategorinya. Numpang sini dulu ya. Gitu. Terkait kategori dengan KPLI ya Pak. Nggih, nggih. Oh. Itu Atau sih. mau disimulasikan penginputan sekarang atau mau menyesuaikan KPL-nya dulu karena tidak memiliki KPLI atau gimana Pak? Ya kita menyesuaikan dulu aja Mas, lihat Oh, oke. KPI-nya. Nggih, Siap-siap. Ya, siap. silakan Mbak.
Monggo, Mbak Ita, Mas. Baik, ini saya informasikan terkait beberapa informasi yang bisa diketahui dari katalog elektronik versi 6 ya, Mbak Neno ya, untuk Bapak Ibu peserta semua ya. Monggo. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu, di grup tadi saya sudah mengirimkan link tautan Linktree namanya Bapak Ibu. Linktree kalau diklik masuk ke tautannya tampilannya akan seperti ini. Saya akan menginformasikan beberapa informasi yang bisa diketahui terkait katalog elektronik versi 6 agar Bapak Ibu tuh terlihat lebih mudah menjalankannya, nggak ruwet mumet kalau sudah ada kendala mentok wis mau gimana nih gitu. Ada solusi lah untuk kendala-kendala yang bisa Bapak Ibu hadapi untuk berkomunikasi dengan pengelolanya seperti itu. Jadi tadi saya ada nge-share Linktree seperti ini. Kalau dibuka eh, ada beberapa menu seperti itu. Menu yang pertama ini katalog elektronik versi 6 seperti itu. Kalau saya klik tampilannya akan masuk ke katalog elektronik versi 6 tautannya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ke menu yang kedua. Ke menu yang kedua ini ada pusat bantuan. Nah, kalau dulu tuh ini kalau pusat bantuan yang di sini tujuannya adalah menu untuk menyampaikan kendala yang dihadapi Bapak Ibu dengan membuat tiket seperti itu. Jadi yang istilahnya tiket. Nah, silakan di Linktree ini ada menu pusat bantuan untuk membuat tiket terkait kendala Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi. Lalu silakan diklik buat tiket, lalu akan keluar form-form yang harus diisi, di mana nanti nomor antrian tiketnya akan masuk ke alamat email yang Bapak Ibu inputkan di sini. Nah, seperti itu. Nanti setelah tahu nomor antrian tiketnya, kan kita nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa ya. Nanti bisa ditindaklanjuti pada link Zoom yang sudah saya share di daring juga. Seperti itu, Ibu. Dimana kalau misalnya yang sudah saya sampaikan tadi, jadi tuh link Zoom pengelola Telkom itu bisa buat belajar, juga bisa menyampaikan, juga bisa mengonsultasikan kendala lalu menindaklanjuti tiket yang sudah kita buat terkait masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Oke. Jadi ini yang kedua pusat bantuan tadi Bapak Ibu ya untuk membuat tiket. Nah, tiketnya itu nanti ditindaklanjuti di link Zoom. Seperti itu di mana hari Senin akun, hari Rabu buat tayang produk dan hari Kamis transaksi. Lalu menu yang ketiga ada socialization kit. Ini kalau diklik ini panduan Bapak Ibu. Panduan-panduan untuk penyedia non penyedia. Jadi kayak materi hari ini kalau yang saya kayak kemarin saya klik penyedia itu saya ambil dari sini karena ini emang panduannya. Untuk penyedia ini panduannya ini dimulai dari pembuatan akun sampai dengan transaksi. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada pendaftaran BIMTEK untuk penyedia, itu link yang tadi saya sudah share di grup. Nah, itu bisa langsung diklik dan diikuti setiap Senin, Rabu, Kamis, linknya tetap tinggal masuk aja sesuai dengan jadwalnya masing-masing dan itu tempat Bapak Ibu bisa belajar mendengarkan paparannya, lalu menyampaikan kendala dan menindaklanjuti tiket yang sudah Bapak Ibu buat terkait masalah yang Bapak Ibu hadapi. Seperti itu. Lalu juga ada grup Telegram penyedia. Seperti itu, silakan bergabung. Di sini ada diskusi antar pelaku usaha pada katalog yang sudah menayangkan produknya pada katalog elektronik versi 6. Lalu ada Instagramnya juga. Silakan jika mau mengikuti Instagramnya. Oke, ini satu tentang Linktree, seperti itu. Nah, di dalam aplikasi katalog elektroniknya sendiri, saya klik yang ini, juga ada beberapa informasi. Nah, kalau yang tadi di Linktree itu pusat bantuan untuk membuat tiket. Kalau yang di tautan katalog Inaprok ID-nya ini pusat bantuannya berisi beberapa informasi. Seperti itu. Ada panduan pengguna, ada FAQ, serta ada video tutorial. Kalau saya lihat di video tutorial dulu biasanya Bapak Ibu lebih mudah
mempelajari dari video tutorial Bapak Ibu ya. Nah, ini ada video tutorial penyedia. Silakan bisa dilihat video tutorialnya. Di sini ada video terkait registrasi dan verifikasi identitas digital dan profil serta akses. Ini kaitannya dengan pembuatan akun. Lalu terkait penambahan produk, di sini ada manajemen produk terkait video tutorial untuk menambah dan mengedit produk. Nanti sudah bikin sudah bikin akun berhasil, produknya sudah bisa tayang. Kalau ada transaksi gimana? Nah, ini ada video tutorialnya. Gimana negosiasi, gimana menerima pesanan, serta melakukan pengiriman. Seperti itu. Di sini ada semua video tutorialnya, bisa dipelajari lebih lanjut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain video tutorial, juga ada panduan pengguna. Nah, panduan pengguna kalau tadi video, kalau panduan pengguna bentuknya narasi sama terkait pembuatan akun, terkait ini sistem manajemen penyedia yaitu dari menayangkan produknya seperti apa, seperti itu. Lalu ada mengelola pesanan juga, kalau menerima pesanan seperti apa gitu. Lalu nih ada panduan mini kompetisi juga seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Wilda, ada panduannya di sini. Nah, yang membedakan di sini ada dokumen penayangan produk seperti itu, Bu. Ini panduan untuk Bapak Ibu mengisi atribut-atribut pada saat Bapak Ibu melakukan proses penayangan produk. Lalu juga bisa melihat KBLI apa sih yang dipersyaratkan untuk produk yang Bapak Ibu ingin tayangkan. Di sini informasinya ada. Jadi kalau yang ini dokumen pengumuman penayangan produk secara umum. Kalau yang bawah ini bedanya apa sih? Yang ini yang khusus. Contohnya kalau misalnya obat, kan secara umumnya ada, yang khususnya dia harus punya NIE apa. Di sini dipersyaratkannya. Lebih spesifik penjelasannya. Juga kalau untuk makan minum, spesifiknya apa? Harus ada sertifikat halal, harus hijin. Nah, yang dipersyaratkan wajib informasinya. Kita lihat yang dokumen penayangan produk secara umumnya ya. Kalau kita klik, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Silakan dipilih masuk kategori apa, lalu nanti silakan di-download misalnya terkait peralatan kantor atau peralatan elektronik. Nah, ini ada ininya, ada dokumennya, silakan di-download. Di sana ada beberapa informasi seperti itu, seperti KBLI. Nah, di bagian KBLI-nya yang seperti ini, informasinya yang dipersyaratkan. KBLI-nya ini jadi sesuai dengan kategori 3 ya Ibu. Jadi yang sudah tayang produknya itu kategorinya apa, disesuaikan KBLI-nya. Ini KBLI-nya mengikuti KBLI kategori tingkat 3. Jadi kalau kategori tingkat 3 yang mana sih Mbak? Kalau saya ulang lagi, kategori tingkat 3-nya yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini kategori, silakan di sebelah kiri saya tunjukkan ini kategori. Ini ada kategori barang, ada digital, ada jasa. Yang di sini semuanya kategori 1. Nah, coba saya perlengkapan alat tulis ya. Ini perlengkapan alat tulis kategori 1. Alat tulis, buku tulis, kertas, penempel kertas ini kategori 2. Lalu yang ini, yang pulpen, buku agenda, kertas 4, double tape, klip kertas itu kategori 3. Di mana KBLI itu harus sesuai dengan kategori 3 ini. Nah, ini barang-barang yang akan Bapak Ibu tayangkan sesuai dengan yang sudah informasi di sini. Seperti itu. Oke, sampai situ untuk kategori 3. Selanjutnya ini tadi dokumen penayangan produk. Nah, di terkait atribut di bawahnya yaitu informasi. Maaf, saya percepat di sini scrollnya. Nah, misalnya ini lampiran ke bawah ya. Oh, ini misalnya untuk tadi kan peralatan elektronik yang saya buka ya. Misalnya untuk kipas angin. Nah, ini informasi-informasi yang harus Bapak Ibu isi. Ada informasi pokok, informasi utama, dan informasi lainnya. Ini silakan diisi sesuai dengan yang diminta, di mana
penjelasan dari atribut-atribut ini istilahnya ada di bagian lampirannya. Nah, ini apa sih sesuai dengan kategorinya masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah terpetakan masing-masing. Kayak gini, untuk yang video wall misalnya, apa sih yang dimaksud informasi dasar produk, KBKI, informasi PDN, seperti itu. Terus kalau ke bawah sini tipenya maksudnya gimana, ukuran layar gimana, resolusi layar gimana. Nah, ini bisa dijadikan panduan untuk Bapak Ibu dalam mengisi atribut pada saat melakukan pembuatan penambahan produk di katalog versi 6 agar lebih rapi informasinya dan mudah dimengerti oleh user sehingga user tertarik untuk membeli. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah dokumen penayangan produk ada menu FAQ Bapak Ibu. Tadi panduan pengguna sudah, video tutorial udah, nah ini FAQ. Nah, di FAQ ini silakan ke FAQ penyedia. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti yang saya informasikan tadi terkait kalau penerimaan dana gagal gimana, kalau terus dalam yang ini pajak dan potongan dalam setiap transaksi dikenakan biaya apa aja, seperti itu. Nah, di sini informasinya seperti itu. Lalu di sini juga ada format yang belum bikin itu ya, Bapak Ibu ya, pendaftaran akun ya. Kemarin saya sudah share terkait apa format untuk surat keterangan kerja. Nah, itu juga saya ambil dari sini. Jadi di sini ada beberapa informasi bisa dipelajari lebih lanjut seperti itu. Jadi di tautan katalognya ada informasi, di link tree tadi ada informasi, dan Bapak Ibu tidak berhenti belajar hanya sampai di daring ini, tapi tetap bisa mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh pengelola dan juga bisa menyampaikan masalahnya dan menindaklanjuti tiket pada BIMTEK yang diselenggarakan oleh pengelola tersebut. Jadi lebih mudah deh untuk berkonsultasinya, nggak yang berpikiran jauh di Jakarta. Media yang diselenggarakan oleh Zoom yang diselenggarakan oleh pengelola itu cukup solutif untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyedia maupun non penyedia Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya infokan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Neno. Yap, Mbak. Selanjutnya dari Mas Wilda, monggo. Oke, Waduh, cukup ya. sih Mbak. Kalau saya udah cukup, mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Ita cukup jelas. Mungkin yang terkait materi yang terakhir Mbak Ita, mau disampaikan juga atau yang transaksi itu? Apa, Mas Wil? Yang transaksi. Yang materi terakhir? Bayaran? Oh, sudah semua. Sudah, Bayaran. bayaran sudah Sorry, selesai. bayaran. Nah, tadi kan. Oh, Yang sudah selesai semua berarti Mbak. sudah kita simulasikan. Oke, sudah lengkap. Sebelum kita tutup, apakah Bapak Ibu ada yang ingin berkonsultasi lagi? Sebelum kita akhiri kelasnya, kalau memang sudah tersampaikan dan kira-kira Bapak Ibu tidak ada pertanyaan. Nah, Pak Fadli, rasa-rasanya kalau buka kamera ini apakah sudah mau bertanya? Monggo. Cukup. Oh, cukup. Saya kira mau tanya. Soalnya tadi tiba-tiba muncul gitu. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin boleh kita cukupkan. Monggo ke kalimat penutup dari Mbak Ita dan Mas Wilda. Baik, Bapak Ibu, dari saya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dalam 2 hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga pertemuan daring 2 hari ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan memberikan pencerahan terkait katalog elektronik versi 6. Seperti itu. Semoga sukses, semuanya lancar. Amin. Amin. Lanjut, Mas Wil. Ini Mbak yang sama. Terima kasih Mbak Ita. Tidak boleh idem. Baik, yang pasti saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu terkait kegiatan ini selama 2 hari ini juga. Terkait hal ini, kegiatan ini kita nggak selesai sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin nanti secara di grup yang lain atau ada fasilitas grup yang disediakan oleh panitia. Ini mungkin ada case-case saat Bapak Ibu di proses yang sedang berjalan atau permasalahan
saat proses transaksi maupun saat input produk atau bahkan sampai dengan mekanisme pembayaran, kita bisa sharing di grup tersebut Bapak Ibu. Nah di BIPTEK ini kita juga fasilitasi grup, nanti kita bisa misalkan kita menemukan case-case baru, kita infokan di situ Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak. Baik, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Wilda. Mungkin bagi Bapak Ibu ingin lebih dalam konsultasinya, nanti juga ada BIMTEK terkait katalog versi 6 ini yang akan diampu oleh Mas Wilda dan Mbak Ita. Ada di hari Kamis tanggal 21 Agustus, jadi mungkin apabila ingin diskusi lebih lanjut dan pembahasan lebih detail, bisa mendaftar untuk kegiatan tersebut. Ada di hari Kamis tanggal 21 Agustus. Untuk brosur nanti akan kami sampaikan di WA Group. Baik, untuk kegiatan hari ini sudah lengkap dan sudah tersampaikan. Sebelum kita akhiri, kita ambil gambar terlebih dahulu. Namun sebelumnya perlu kami informasikan, bagi Bapak Ibu mohon untuk tetap berada di WA Group sampai dengan rekaman dan sertifikat kami kirimkan di WA Group. Namun apabila nanti sertifikat dan rekaman sudah kami sampaikan, maka Bapak Ibu nanti akan kami arahkan untuk bergabung di WA Group alumni DPD IAPI Jawa Timur dan Telegram DPD IAPI Jawa Timur. Jadi nanti di sana sudah ada beberapa narasumber yang bergabung. Apabila Bapak Ibu menemukan kendala terkait pengadaan barang jasa, boleh diskusi di sana. Jadi nanti akan ada narasumber yang membalas siapapun di sana. Nanti insya Allah mungkin ada rekan-rekan yang lain yang sudah punya pengalaman yang sama, mungkin juga bisa membantu untuk solusi dari kendala Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, kita ambil gambar recek kamera. Apakah sudah bersiap? Baik, terima kasih semangatnya Bapak Ibu, terima kasih Mbak Ita dan Mas Wilda. Semoga yang disampaikan menjadi ladang amal dan pahala juga serta amal jariah yang mengalir terus-menerus karena digunakan oleh Bapak Ibu. Dengan demikian kelas kami cukupkan, mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pengadaan.